Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama, kita harus senantiasa memuji Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala pilih kita untuk keluar jalan Allah. Dalam satu bayan Maulana Sa'ad Daud Barakatuh sampaikan satu mafhum hadis bahwa orang yang meninggalkan rumahnya, niatnya untuk keluar jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, maka satu langkah dia meninggalkan pintu rumahnya, saat itu juga seluruh dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini nikmat yang sangat besar. Dan keluar jalan Allah Ta'ala ini adalah orang-orang pilihan. Banyak orang yang mau tapi tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sudah niat tapi dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sudah siap bekalnya tetapi ternyata kesehatannya tidak memungkinkan untuk keluar dari Allah Ta'ala. Maka ini harus kita syukuri, karena orang yang keluar jalan Allah Ta'ala ini setiap langkahnya itu 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya, bahkan sampai ikan-ikan di lautan, sampai kepada semut-semut dalam lubangnya mendoakan ampunan dan rahmat. Ini dua perkara yang sangat diinginkan manusia. Satu, menginginkan ampunan. Kenapa? Karena setiap saat manusia ini berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Entah siang, entah malam, entah di waktu ramai, entah waktu sepi. Ini setiap saat berbuat dosa kepada Allah Ta'ala. Maka hajat kita minta ampunan. Dan yang memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala ini bukan hanya makhluk-makhluk di bumi, tapi makhluk di langit, sampai makhluk di dalam air. Ini kasih sayang Allah Ta'ala. Yang kedua yang kita perlukan adalah rahmat Allah. Kalau dibandingkan dengan ibadah kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan rahmat Allah Ta'ala. Sampai dikisahkan ada satu orang di zaman Bani Israel, dia bersembunyi di sebuah pulau karena tidak ingin melihat maksiat, tidak ingin ke pasar, tidak ingin ke mall, tidak ingin ke kantor, tidak ingin ke pabrik. Dia menyembunyikan diri di dalam sebuah pulau yang dikelilingi oleh air. Dengan kasih sayang Allah Ta'ala, Allah keluarkan satu mata air di sana untuk menjadi air minum dia, mencukupi keperluan dia. Dan setiap hari Allah matangkan satu buah delima untuk menjadi makanan dia. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, selama 500 tahun. 500 tahun dia bersembunyi di pulau, tidak melihat maksiat, tidak berkata-kata kepada siapapun, full ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian wafat. Ketika mati, Allah perintahkan, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka dia protes, ya Allah, bagaimana dengan ibadahku 500 tahun? Allah perintahkan malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku dengan rahmatku. Tapi dia tetap protes, ya Allah, ibadahku mana yang 500 tahun? Maka Allah perintahkan, wahai malaikat, coba hitung berapa ibadahnya dia selama 500 tahun dibandingkan nikmat yang aku berikan kepadanya. Maka dimulai nikmat yang pertama dari mata. Diberikan kepada dia mata yang bisa melihat, bisa berkedip, bisa membedakan warna yang merah, warna yang hitam, warna yang kuning, warna yang hijau. Belum habis dihisap sebelah mata nikmat itu sudah habis ibadah dia untuk membayar nikmat sebelah mata itu. Maka dia langsung berteriak, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmat-Mu.
Kemarin kami di Jambi ketemu satu orang mantan kepala desa, matanya buta. Saya tanya beliau, kalau punya uang 1 miliar, mau nggak beli mata? Ada orang jual mata 100 juta. Apa dia bilang? Jangan 100 juta, 500 juta aku beli. Begitu berharganya mata. Tadi pagi saya tanya, jemaah di Betungan, ada orang ini memerlukan mata dan dia mau keluar duit 500 juta untuk membeli mata. Adakah di antara jemaah-jemaah yang mau menjual matanya? Enggak ada, enggak ada yang mau. Saya bilang, bapak ini kan punya 2 mata, sebelah mata aja dijual. Sebelah mata bisa dipakai pergi ke negeri jauh, dakwah seluruhnya. Tidak mau. Baru nikmat sebelah mata ini kita tidak dapat begitu. Bagaimana nikmat jantung bisa berdegup, tangan bisa mengayuh, kaki bisa melangkah, masya Allah. Dan diantara nikmat yang paling besar itu adalah nikmat iman. Inilah nikmat yang terbesar. Dan khusus untuk umat akhir zaman ini diberikan satu kenikmatan yang melebihi lagi nikmat-nikmat orang terdahulu, yakni nikmat usaha atas iman. Bukan hanya iman, tapi usaha atas iman. Bukan hanya beras, tapi usaha atas beras. Dikasih lahan pertaniannya, dikasih bibitnya, dikasih pupuknya. Silahkan mengusahakan. Orang kalau punya beras 100 ton, tiap hari dimakan, lama-lama akan habis. Tapi kalau orang diberikan kesempatan mengusahakan beras, walaupun berasnya mulanya hanya 1 liter, 2 liter, nanti bisa berubah menjadi 10 ton, 100 ton, 1000 ton karena usaha. Hadirin yang mulia, iman ini harus diusahakan dan keluar di jalan Allah. Inilah satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengusahakan iman. Karena ini dicontohkan oleh Rasulullah bersama para sahabat radhiyallahu anhu. Rasulullah pergi meninggalkan Mekah dan para sahabat pergi meninggalkan Madinah, tersebar seluruh alam usaha atas iman. Tahun berganti, zaman berganti, hinggalah masanya Maulana Ilyas rahmatullahi alaih telah dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala untuk mengembalikan usaha iman yang dulu dibuat para sahabat. Apa itu usaha iman? Usaha atas bicara kebesaran Allah. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Rasul. Jadi tiap hari harus bicara. Karena kata Imam Ghazali, hati kita itu seperti danau. Dan ada 4 aliran sungai menuju danau. Mulut, pendengaran, penglihatan, dan pikiran. Apa yang kita bicarakan itu akan masuk dalam hati. Apa yang kita dengar itu yang masuk dalam hati. Apa yang kita lihat itu yang masuk dalam hati. Apa yang kita pikir itu yang masuk dalam hati. Kalau hari-hari kita bicara tentang kebesaran Allah, kita dengar kebesaran Allah, kita lihat kebesaran Allah, kita pikirkan kebesaran Allah, maka kebesaran Allah akan masuk dalam hati. Ketika mati nanti yang terucap adalah la ilaha illallah. Tapi kalau hari-hari pikirnya sayur, mendengarnya sayur, melihatnya sayur, bicaranya sayur. Itu tertulis dalam kitab-kitab Fadilah Amal. Satu orang tukang sayur di India, ketika matinya ditalkin untuk mengucap kalimat, ternyata yang keluar adalah 2 rupiah, 3 rupiah, 5 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 5 rupiah. Ditalkin kalimat tapi yang keluar adalah harga-harga sayur yang keluar dari lisannya. Kenapa hari-hari ngomongnya sayur, ngomongnya sayur, ngomongnya sayur? Maka perhatikan lisan kita. Dalam satu hari itu kita bicaranya apa? Supaya hati kita jangan dipenuhi dengan kebesaran selain kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang mulia perbanyak bicara kebesaran Allah. Yang kedua, perbanyak taklim. Taklim setiap hari 4 jam. Kalau tidak cukup 4 jam istimai, maka infirad. Yang ketiga, zikir ibadah. Keempat, hikmah. Dan nanti tertib-tertib untuk usaha memperbaiki diri kita adalah nanti akan dibicarakan lagi ketika kita sedang bergerak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkapnya nanti kita akan semoga bertemu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Welcome Yahweh.